mau bicara sama kamu. Mau bicara apa, Mas? Coba kamu terus terang sama aku. Anak ini pasti bukan anak aku kan? Ini pasti anak hubungan kamu sama si Rio, mantan kamu itu. Astagfirullahaladzim. Demi Allah, Mas. Anak ini anak kandung kita. Diam kamu! Udah kamu ngaku aja. Anak ini bukan anak saya kan? Demi Allah, Mas. Ini anak kandung kita. Aku gak ada apa-apa sama Rio. Saya nggak percaya! Mia, bangun Mia. Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, kalau kita ngaji kan sering kita diajarin untuk membaca Asmaul Husna. Sering juga kita baca ya Allah ya Rahman. Kan begitu kan ya Asmaul Husna ya. Ya Rahim ya Malik. Ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Nah di tengah-tengah Asmaul Husna itu kan ada yang namanya ya Adlu. Allah itu yang maha adil. Apakah Allah itu mesti adil nih di dalam menciptakan makhluknya di dunia ini? Saya jawab, Allah itu Al-Khaliq. Allah yang menciptakan kita. Allah yang menjadikan kita. Tentunya Allah tahu seperti apa pantasnya kita. Artinya segala yang Allah ciptakan pasti di belakang itu ada hikmahnya, ada manfaatnya buat kita. Bu, Ibu. Dan ingat, di akhirat itu anggota tubuh kita semuanya akan dimintain pertanggungjawaban. Mata kita dimintain tanggung jawabannya, tangan kita dimintain tanggung jawabannya. Mulut kita dimintain tanggung jawabannya. Hidung kita juga dimintain tanggung jawabannya. Kaki pun demikian. Tapi bagi orang, mohon maaf, yang tidak punya tangan, nggak dimintain tanggung jawabnya tangannya. Orang tangannya kagak ada. Berarti kan ada hikmahnya kan? Enak dia. Enaknya apa? Nggak pakai lama di akhirat diperiksanya. Kenapa? Karena maksiat dari tangannya nggak ada. Misalnya yang maaf, yang matanya tidak dua begini. Nanti di akhirat juga tidak dimintain pertanggungjawaban. Kenapa? Karena maksiat dari mata nggak ada. Nah, oleh karena itu ibu-ibu sekalian, yang namanya adil itu bukan berarti kudu sama rata. Yang dinamakan adil adalah meletakkan sesuatu persis pada porsi dan tempatnya. Sesuai kebutuhan kalau bahasa saya mah. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, kita jangan sekali-kali punya pikiran suudzon sama Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita berarti ada tujuan yang lebih baik dari itu. Mau seneng kek, mau susah kek, mau cakep kek, mau apa kek, terimain. Sebab kalau kita terimain, kita mensyukuri, insya Allah nanti sama Allah akan ditambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita mau bersyukur, Allah akan tambah. Tapi kalau kita tidak mau bersyukur, masih kurang aja. Kalau bahasa Umi mah masih kurang aja. Ntar juga ujung-ujungnya dikasih azab oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana keadaan istri saya, Dok? Istri Pak Fadlan tidak apa-apa, Pak. Tapi saya harap jangan diganggu dulu. Ia perlu istirahat. Istri Bapak mengalami pendarahan di kepalanya, Pak. Andai pun dioperasi, itu sangat berisiko dengan keselamatannya. Karena pendarahan itu sangat dalam, sampai mengenai sel-sel otaknya, Pak. Semoga istri Pak Fadlan tidak apa-apa. Thank you so much, dokter. Please do your best. Baik, kalau gitu saya permisi dulu, Pak. Terima kasih banyak, Pak Dokter. Sama-sama, Pak. Udah diem lah. Fadlan, jangan teriak-teriak kamu nak. Kalau sampai tetangga dengar, nanti mereka pikir macam-macam sama kamu. Mah, Pak. Habis ini anak berisik terus. Ya saya harus ngapain dong? Kalau berisik terus jangan digendong, taruh sana tempat tidur. Ayo. Tempat tidur. Mau saya... Tahu kenapa? Kemarin saya ketemu Mia sama si Rio, mantannya itu. Saya pergokin mereka lagi berduaan. Dan sekarang saya yakin anak ini bukan anak saya. Bukan anak kandung saya. Bagus, Fadlan. Mumpung istri kamu lagi dirawat di rumah sakit.
Anakku. 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 Dia mau kemana? Dia mau kemana, Bu? Anak saya lagi di rumah sakit, Bu. Suster, saya nggak bisa ninggalin anak saya sendirian. Anakku. Kamu kenapa sih, ha? Teriak-teriak kayak orang gila gitu? Anak kita ada di mana, Mas? Kok nggak ada di kamar? Gimana aku tahu lah? Nggak mungkin Mas Fadlan nggak tahu. Pak, Bu, mana anak saya, Bu? Harusnya sebagai seorang ibu, ini tanggung jawab kamu buat jagain anak. Atau ini cuma alasan kamu aja kan? Untuk menutupi ketidakmampuan kamu sebagai seorang ibu. Tolong kasih tahu, Pak, di mana anak saya, Pak. Nggak mungkin kalian nggak tahu di mana anak saya. Anak saya ada di rumah ini. Tolong kasih tahu, Mas. Apa yang udah kamu lakuin sama anak kita, Mas? Diam! Itu bukan anak saya! Aku tahu semua kok, ya. Itu anak hasil hubungan gelap kamu sama mantan kamu Rio tercinta itu, ya kan? Jadi jangan pernah kamu sebut itu anak saya, ngerti? Astagfirullahaladzim. Mas Fadlan. Mas Fadlan. Mas Fadlan. Mas boleh sesuka hati kasarin saya, Mas. Terserah Mas Fadlan. Tapi tolong kasih tahu saya, Mas, di mana anak kita, Mas. Saya mau ketemu sama anak kita. Tolong kasih tahu saya. Oke. Saya kasih tahu sama kamu. Kamu mau tahu di mana kamu? Di mana anak kita, di mana? Anak Tega, Mas Fadlan. Itu anak kandung kita, Mas. Darah dagingnya Mas Fadlan. Tega banget sih Mas Fadlan, jahat. Ini semua gara-gara kamu. Lihat, sekarang semua orang tahu aib keluarga kita. Malu aja ya kamu ini. Ibu-ibu, ngapain kalian semua di situ? Bubar! Bubar semua! Ayo bubar, bubar, bubar! Ya elah. Buru-buru. Mogok ini mobil, aduh. Ada suara bayi. Ada bayi. Astagfirullahaladzim. Mia, tunggu! Kamu kemana? Hah? Saya mau cari anak saya. Saya mau cari anak saya, Mas. Berani kamu ngelawan saya ya? Udah berani kamu ngelawan saya ya? Kamu lupa berapa banyak utang kamu sama orang tua saya untuk ngelahirin anak itu? Hah? Tenang aja, Mas. Pasti saya bayar. Bangun, bangun! Kejar! Cepat, kamu kejar. Kita harus laporkan bayi ini ke pihak berwenang. Kenapa harus lapor, Mas? Kita kan gak berbuat jahat sama bayi ini. Aku nggak mau kita kena masalah. Niat kita itu baik loh, Mas. Kita ingin merawat anak ini kan. Gini aja, kalau misalnya nanti ada orang yang cari bayi ini baru kita lapor ke polisi. Tapi untuk sekarang aku mohon, Mas, jangan bawa anak ini.
kita rawat anak ini, Mas. Lagi pula anak ini bisa aja jadi pancingan agar aku bisa hamil kan, Mas. Tolong ya, Mas ya. Jangan bawa anak ini. Tetap saja aku nggak mau kena masalah di kemudian hari, Cynthia. Kita juga nggak tahu latar belakang bayi ini dari mana. Tadi kan Mas Rio sendiri yang bilang sama aku, kalau anak ini kan dibuang. Masih bagus loh, Mas. Kita mau mengadopsi dia kan. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Mas? Bayi ini cuma punya satu kaki. Ya Allah, Mas. Jangan-jangan karena anak ini cacat ya, Mas ya. Makanya orang tuanya karena malu. Ya Allah, bisa jadi. Kasihan anak ini, Mas. Anak ini berhak untuk hidup. Ya sudah. Kalau itu mau kamu. Di mana? Mia, ayo pulang. Saya nggak mau. Ayo pulang. Saya nggak mau pulang. Ayo Saya pulang. nggak mau. Ayo Saya- pulang. Saya nggak mau pulang, Mas. Sebelum Mas kasih tahu di mana bayi kita. Mia, kamu dengar ya. Anak itu, ya, dia itu cuma aib buat keluarga kita, ngerti kamu? Mas Fadlan jahat. Mas Fadlan nggak punya hati. Gak punya hati. Terserah kamu ngomong apa. Ya, saya nggak peduli. Saya nggak mau pulang. Ayo pulang. Nggak mau. Ayo. Saya nggak mau pulang, Mas. Dengar ya, dengar baik-baik. Sampai detik ini, kamu itu istri saya, ngerti? Jadi kamu jangan macam-macam. Ya? Saya udah nggak kuat lagi jadi istri Mas Fadlan. Saya mau minta cerai. Kesabaran saya udah habis, Mas. Tingkah laku Mas Fadlan tuh udah ngelebih-lebihin. Saya nggak akan biarkan perbuatan Mas Fadlan membuat. Saya akan laporin Mas Fadlan ke polisi. Apa? Lapor polisi? Lapor polisi? Lapor. Kemana kamu mau suka lapor aja, silakan lapor. Lepasin, Mas. Enggak, kenapa? Hah? Lepasin atau saya teriak. Lepasin. Mia! Pulang! Tolong. Diam, mulut kamu, diam ya. Ah! Pak, Ma. Fadlan, kalau sampai Mia melaporkan kamu, ini urusannya bisa rumit. Mia jangan sampai keluar dari kamar ini. Kalau itu Bapak tenang aja. Justru aku sengaja tangkap dia, biar dia itu nggak kabur, dia nggak ngelapor polisi. Kita keluar. Tapi kamu jangan lupa dikunci pintunya. Pak. Ingat, jangan sampai keluar. Mia. Lagi kamu ngapain sih, ha? Sosokan jadi jagoan pahlawan kesiangan. Mau kabur dari aku. Mana bisa? Ha? Mau lapor polisi. Ya udah, sekarang kamu bobo aja di situ nyenyak ya.